Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiriyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada bi'amillahi wa ilqahi Allah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i akhwanil anbiya wal mursalin wassahabati wa tabi'in wa tabi'in min awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Malik al-Asani Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani wa sunila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amtanallahu bi bidayhim wa fadha alaina min barakatihim wa warahim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kajian kita sampai di Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah lahan atau kebunnya akhirat. Kita ulangi sedikit biar nyambung pembahasannya. Hadhihi dunya al-mazmumah al-muhlikah hiya bi'ainiha mazra'atul akhirah bi hakiman arafaha. Dunia yang tercela, yang bisa menghancurkan, yang bisa membinasakan, dia sebetulnya adalah ladangnya akhirat bagi orang yang mengetahuinya. Dunia ini sebenarnya bisa membinasakan orang, ya, tercela dunia. Cuman dia itu hakikatnya adalah ladang untuk menuju akhirat bagi orang yang paham. Idyarifu anna manzilun min manazilis sa'irin ilallah ta'ala wa jalla. Jadi orang tahu bahwa sesungguhnya dunia ini sebetulnya persinggahan di antara persinggahan-persinggahan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak sampai kepada Allah, dia harus lewat dunia dulu. Kalau dia tak lewat dunia, macam mana? Tak lahir di dunia, macam mana nak nanti tahu tu masuk surga di dunia dia tidak ada. Dunia ini adalah sebagai salah satu tempat persinggahan menuju kepada Allah. Di dunia kita ibadah yang bagus-bagus sampai kita kepada Allah. Nanti di akhirat pun amal kita bagus, kita juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakribatin dunya ala qari'atul tariq a'adda fiha alaf azab wa asbab as-safar. Dunia ini ibarat adalah satu pondok atau rumah yang dibangun di tengah perjalanan, rest area yang di sana
Orang nanti ketika tinggal di sana dia bisa mempersiapkan makanannya, bekalnya, dan keperluan sawamnya di situ. Singgah dulu sebentar. Minuman habis beli minuman, makanannya habis beli makan. Kita nak jalan lagi nih. Di sana nanti tak ada warung. Naik mobil bensinnya nanti tak cukup, isi bensin dulu. Itu seperti itulah dunia sebenarnya. Memang paling pas kalau sekarang perumpamannya seperti rest area di jalan tol. Masya Allah. Apa ada orang yang dia terus tinggal di rest area? Mana ada? Dia memang datang situ, dia memang tidak istirahat, makan, minum, bawa bekal yang kurang, isi bensin dan sebagainya, ngisi etolnya untuk jalan. Kok ada orang aneh? Dia ini tidak pergi ke Surabaya dari Jakarta. Sampai di etol, dia masuk di rest area, dia tidur situ. Tak jadi dia pergi Surabaya. Tinggal situ. Baguslah rest area nih, mantap. Jadi di situ ya. Kau ini macam mana lah kau katanya nak ke Surabaya. Ternyata kok dia terus tinggal di situ. Lucu, tidak ada orang melakukan seperti itu. Beranak bercucu di rest area, mana ada? Dah kenyang, makan, minum, jalan, isi bensin, jalan. Begitulah dunia itu. Jadi dunia ini bukan tujuan persinggahan. Manzilun min manazili sa'irina ila Allah azza wa jalla, salah satu persinggahan dari persinggahan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di alam kubur singgah lagi, kan itu. Singgah-singgah. Faman tazawwada min ahli akhiratihi waqtasara min ala qadri darurati allati dzakarnaha fil mat'am wal malbas wal makkah masair darurat faqad harasa wa badra fasayahsulu fil akhirati mazhab. Barang siapa yang mengambil bekal dari dunia ini untuk akhirat. Bekal itu apa, Pak? Bekal ini ya makanan, minuman, apalah yang kira-kira kita ini cukup untuk bisa sampai ke tujuan. Ada orang lucu dia nak pergi perjalanan. Dia bawa, ini kita katakanlah perjalanan zaman dulu. Dia bawa beras. Nah, kalau sebetulnya perjalanan ini anggaplah 7 hari naik onta, katakanlah 7 hari atau 10 hari. Tentu dia ada singgah, ada masak, dibawalah beras. Ini kalau 7 hari ini kira-kira berapa kilo 2 kilo mungkin cukuplah 2 kilo nih untuk sampai ke sana nih. Ini ada orang dia bawa naik kuda ya, tapi dia bawa beras untuk bekalnya ini melebihi apa yang dia butuhkan. Dibawa di 3 ton. Naik kuda bawa beras 3 ton, macam mana? Kau butuh cuma 2 kilo saja. Ngapain kau bawa sampai berton-ton macam begini? Penatlah kau di jalan. Kendaraan kau tak akan sampai ke tujuan. Bekal itu ya seperlunya. Siapa yang terlalu bergemul di dalam dunia ini, mencari dunia ini yang sangat berlebihan, dia tidak akan sampai tujuan. Ibaratnya seperti itu tadi, ya. Bawa bekal kok kebanyakan, ya patahlah punggungnya hewan tunggangannya tuh. Akhirnya tak sampai tujuan. Yang sampai tujuan siapa? Bawa beras pas-pasan aja 2 kilo. Air minum berapa ya bawa ya? Berarti kan di tengah sana kan nanti ada sumur lagi lah, entah sungai apa. Bawa berapa botol aqua lah misalnya itu. Itu nanti yang mereka sampai tujuan. Ini nak jalan air 1 tangki itu dibawa ya. Kau betul sikit bekal kok kayak begitu. Kau tak
akan sampai. Itu namanya bekal. Nah, jadi dia cukup hanya apa yang dibutuhkan saja, sehingga darurat dibutuhkan, baik itu makanan, minuman, pernikahan, dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Ada orang tidak menuju akhirat, pakaiannya Masya Allah, tasnya aja berapa puluh juta, bajunya, sepatunya, waduh, mahalnya minta ampun. Itu dah gila dunia. Macam mana nak sampai? Engkau berlebihan, sangat-sangat berlebihan. Orang berpakaian itu kan menutup aurat, bukan pamer. Nah, zaman sekarang ini berpakaian ini sudah beralih fungsi, bukan hanya menutup aurat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya pamer kepada makhluknya Allah Subhanahu, pamer kepada manusia. Niatnya udah jelek. Orang pakai baju zaman sekarang, apa namanya, desainer, ada tukang desainer pakai baju gini-gini, nampak kali kalau orang-orang tersebut itu ahli dunia. Karena ketika dia beramal murni nampak karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berpakaian karena Allah lah. Jangan cuma usolli fardul maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Pas sholat maghrib ya lillahi ta'ala, tapi pas pakai baju tidak menutup aurat itu ibadah. Ibadah itu juga harus karena Allah. Ada orang yang ibadah tapi tak karena Allah, karena manusia, syirik khafi, syirik yang samar. Jadi semuanya juga harus karena Allah SWT. Makanan juga gitu, terlalu berlebihan sampai buang-buang dan sebagainya. Dan fakat harus sama negara banyak sesuatu bil ardi mazar'a wa man arja'at yang pastau dan bil badat silahana. Jadi barang siapa yang terlalu bergumul dengan dunia tadi, disibukkan dengan kelezatan-kelezatannya, maka dia akan binasa. Punya duit 1 triliun itu kayak apa? Kok 1 triliun, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar kayak apa? Ini ribuan triliun. Masya Allah, luar biasa. Macam mana itu pikirannya, apa tidak dunia saja. Wa masalul khalqi fiha kamasali qaumin rakabu safinatan fantahat bihim ila jazirah fa amarakum al-mallah bil khuruj li qada'il hajah wa khawafahum al-maqam wastajala as-safinata fatafarraqu minha fabadara ba'duhum wa qadha hajatahu wa raja ila safinati fawajada makan khalian wasi'a. Perumpamaan nih, orang di dunia ini, perumpamaan dari Imam Ghazali, manusia di dunia ini nih ibarat ada suatu kaum yang menaiki kapal. Kita di dunia ini ibarat satu kaum orang banyak ini menaiki sebuah kapal yang besar. Kemudian sedang naik kapal ini, singgahlah kapal tersebut di sebuah pulau yang bukan tujuannya. Ya, mau pergi ke satu tempat jauh. Kemudian kapal ini tentu singgah. Singgah apa? Kebutuhan air sudah mau habis dan sebagainya. Singgah dulu, bahan bakar. Singgahlah. Setelah sampai di satu pulau tadi, jadi nahodanya bilang kepada para penumpang, para penumpang silakan turun.
untuk mengambil atau memenuhi hajat-hajat kalian semua. Mungkin rotinya habis, belilah roti, bawa apa habis air dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi cepat, jangan sampai kalian tinggal di situ berlama-lama, karena kita akan melanjutkan perjalanan. Wa ta'jal safinati fatafarraqu minha. Kemudian tibalah, kita tak lama di sini, kata Nakhoda, cepat-cepat, kau yang punya kebutuhan apa ambil. Jadi setelah itu tibalah berangkat, kapal ini nak berangkat. Kalau zaman kita ada sirenenya, nak berangkat. Jadi kemudian ini orang-orang tuh sebagai cepat-cepat kapal nak berangkat, kita nak melanjutkan perjalanan. Masuklah beberapa orang, masuk. Ketika dia masuk ke dalam kapal, kapal jalan sesuai dengan jadwalnya. Kapal berjalan, kata orang-orang yang tadi masuk, yang baru singgah dari pulau, kapal kita kok sekarang penumpangnya jadi sedikit, katanya. Ternyata banyak penumpang yang dia sampai di pulau itu, dia akhirnya terkesima dengan pulau tadi, dia akhirnya lupa di situ sampai kapal berangkat, dia tidak ikut kapal itu. Padahal tujuannya itu masih jauh. Jadi kata kawan-kawan, kok jadi sedikit ini orangnya. Yang datang masuk lagi ke kapal itulah orang-orang yang benar. Orang yang tidak tergoda oleh persinggahan, tetapi dia tetap fokus kepada tujuan. Banyak yang hanyut di dunia ini, yang hanyut banyak, yang sadar lebih sedikit. Kita tengok saja, Masya Allah. Kalau kita bikin satu acara kemaksiatan, itu akan lebih ramai. Kalau bikin pengajian, berapa? Kita undang artis, jauh lebih banyak yang datang. Apalagi orang yang lalai itu lebih banyak, lupa dia. Yang taat lebih sedikit. Kumpulkan yang sholat berapa, yang sholat bolong-bolong berapa, yang istiqomah berapa persentasenya. Jadi ketika mereka masuk ke dalam kapal, kata mereka, loh, kok orangnya jadi sedikit, kapalnya sepi kapalnya. Ternyata banyak penduduk kapal yang mereka terpedaya, terkesima oleh persinggahan, sehingga dia lupa akan tujuan. Waqafa ba'duhum fanazara bi azharil jazirah manwariha mutaraiba ahjariha wa ajaibi ghiyadiha wa naghamati tuyuriha faraja ila sabinati falam yajid illa makanan tayyikan haraja. Kemudian ada salah seorang dari mereka berdiri, melihat bahwa bunga-bunga di pulau tadi, kemudian keindahan, cahaya-cahaya, bawah batu-batuan yang bagus-bagus, danau-danau, telaga-telaga yang bagus, suara-suara burung yang indah-indah. Dia terkesima, dia, kok bagus-bagus. Akhirnya, kok bagus ya ini, tapi kapal dia tak jalan nih. Wah, pulau ini bagus betul, burungnya cantik-cantik, suaranya cantik, pemandangannya bagus. Kata Nakhoda, ayo kapal mau jalan. Akhirnya orang ini tadi, ini bagus, apa balik ke kapal? Dia balik ke kapal. Maksud dia kapal, alamak kapal cuma macam gini katanya, dalamnya sampai bagus dari di luar sana. Kata yang tadi balik, dia pikir, ya Allah kapal cuma gini, di luar sana kok cantik nah. Fakababatu malatin kal ahda wal hajar ajabahu hasan. Husnaha falam tasma' nafsu illa bi an yastashiba syai'an minha falam yajid bis saminati illa makanan dayyiqa.
wa zadatul al-hijaratu thiqlan wa dhiqan falam yaqdir ala rabbiha falam yajid laha makanan fahamalaha ala unuki wa huwa yan'u bi'abaiha. Jadi ini tadi orang dia tengok ini bagus-bagus semua nih. Ini ibarat perubahan orang di dunia nih. Kelakunya. Jadi tengok, oh ini semua nanti bawa, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bawa. Tapi setelah nampak, pulang kapalnya sempit, macam mana ini nanti bawa? Gitu. Jadi ada orang, maksudnya itu mengambil dunia itu berlebihan. Ya tidak bisa lah. Kau macam mana kau? Akhirnya dipikulnya pun dia akan kecapean sendiri, itu tidak bisa dibawa ke kapal. Fatawalla jabadum al-ghiyad wa nasyal markaba wastaqala bitafarruj bitilkal azhar wa tanabul min dikat himar wa fi tafarrujihi ghairi khali min qafis sibak al-hadar min as-saqatat wa nakabat falamma raja ila safinati lam yusadafku fa bika ala sahil faftarasathu siba wa maraqatul hawam. Dan sebagian lagi daripada penduduk kapal tadi, penumpang tadi, dia terlalu nyaman dengan pulau tadi. Buah-buahan banyak makan, dia buah-buahan ini makan. Enak, pokoknya sedap betul. Tapi ketika dia makan di situ, dia di dalam ancaman, ada binatang-binatang buas di situ. Dia makan, pokoknya enak lah, sedap. Saking asiknya dia di pulau itu, maksudnya di dunia ini, enak-enak semuanya makan. Wah, dilupa kapal. Begitu dia pergi ke kapal, lah kapal dah berangkat. Hanya di pinggir laut, ya, dengan di pinggir laut kemudian ada ancaman dari binatang buas, juga serangga gigitin dia. Akhirnya dia diterkam, dicabik-cabik oleh binatang buas. Tak sampai di tujuan, dia mati di pulau persinggahan. Itulah orang yang terpedaya terhadap dunia. Dia tidak akan sampai ke tujuan, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadi suratu ahli dunya bi'idhafa ila dunya wal akhirah wa ta'ammalha wastakhrij wajhal muwazinah fiha in kunta basirah. Ini adalah gambaran ahli dunia, ya, menuju kepada akhirat. Maka berpikirlah, ya. Jadi perbandingan ini sebagai timbangannya tuh seperti itu. Jadi intinya kita ini jangan terlalu terpedaya kepada dunia, nanti ketinggalan kapal, akhirnya mati diterkam binatang buas, habis digigit serangga muka, bentol-bentol semuanya, tidak sampai kepada tujuan, mati di tempat persinggahan tadi. Ada waktu dunia wal akhirah. Jadi memang begitulah. Siapa yang tak enak di dunia ini, siapa yang tak lupa di dunia ini. Kalau dia dapatnya enak-enak nih, yang sedap-sedap, pokoknya dia tak ingat mati lah, tak ingat ibadah lagi. Itu seperti orang itu tadi di kebun banyak buah-buahan gini sampai tak ingat kapalnya nak berangkat. Tengok orang, punya duit banyak, halal haram apa namanya ini, korupsi biasa, sogok menyogok biasa, yang penting duit banyak. Auzubillah summa auzubillah. Allah yafadna. Ada waktu dunia lil akhirah. Permusuhan antara dunia. Ada waktu dunia lil akhirah. Permusuhan dunia pada akhirat. Man arafa nafsu arafa rabbahu wa arafa zinata dunya wa arafa al-akhirah
syahada binuril basirah wajal adawati dunya lil akhirah. Barang siapa yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, dan dia tahu mengenal perhiasan dunia, dan dia tahu tentang akhirat itu apa, maka dia akan menyaksikan dengan nur basirahnya wajah permusuhan dunia pada akhirat. Yang kasyifu lahu qat'an anna la sa'adata fil akhirah illa liman qadima ala Allah subhanahu wa ta'ala arifan bihi muhibban lahu. Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan di akhirat kecuali bagi orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala arifan, orang itu kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa muhibban lahu, dan juga cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Besok orang mati semua, kita mati semua, semuanya kita mati. Tapi ada orang yang mati arif billah, ada yang mati tapi dia dengan iman, dia kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mati naudzubillah, ya, orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka besok di akhirat ya tidak akan pernah hidup berbahagia. Kita di dunia ini harus kenal sama Allah, kenali Allah, kenali diri sendiri. Kita ini siapa ya? Apa kita ini siapa? Manusia itu apa? Ngaji, ya, macam ini. Kita ada jasad, ada roh. Roh kadang-kadang nanti berpisah, jasadnya jadi mati. Manusia kita tak bisa menciptakan diri kita sendiri. Tak usah menciptakan diri sendiri. Bikin darah setetes pun tak bisa. Bikin daging secuil pun tak bisa manusia ini. Itu menunjukkan ada yang menciptakan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Arafa rabbahu, mengenali Tuhan, mengenali juga perhiasan dunia, tahu dunia ini perhiasan dunia supaya tidak tertipu, juga mengetahui akhirat. Fa innal mahabbata la tunalu illa bidawami dzikri. Sesungguhnya mahabbah itu tidak akan dicapai kecuali dengan dawamu zikir, yaitu rutinnya zikir. Cinta itu tidak akan didapat kecuali dengan rutinnya zikir, rutinnya mengingat, rutinnya menyebut. Jadi kalau orang tak pernah dengar, tak pernah disebut, macam mana nak cinta? Tapi kalau disebut, diingat, disebut, lama-lama cinta. Ini tidak. Katanya cinta kepada Rasulullah. Selawat aja malas, tak cinta dari mana? Bunga menipu. Orang ngaku cinta sama Rasul tapi tidak pernah menyebut, jarang menyebut Rasulullah, nama Rasul, jarang berselawat kepada baginda Rasulullah. Orang kalau cinta dia mesti dia banyak nyebut. Jadi cara orang untuk bisa mencintai itu harus banyak menyebut. Apa itu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda dengan orang yang nggak pernah menyebut, dia akan jauh. Ngaku cinta sama Allah, tapi malah zikir, bengak, bohong. Orang yang mengaku cinta tapi dia sedikit menyebut, ya sedikit mengingat, itu mesti berbohong. Cuma kalau ditanya bisa jawab, itu aja. Kamu cinta sama Allah? Cinta. Kamu cinta sama Nabi? Cinta. Jadi kalau ditanya bisa jawab, tapi hakikatnya itu cinta betul apa tidak? Tandanya orang cinta, dia akan banyak menyebut. Itu sudah jelas. Ya, kemudian dia akan selalu ingat, oh ya Nabi ini kalau pas Nabi makan macam mana ya, Nabi gini macam mana. Dia selalu ingat terus. Jadi dia banyak mencontoh.
kepada baginda Rasulullah SAW, ingat kepada Allah juga, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta fa innal ma'rifata la tunadu illa bidawamit talab wal fikr. Dan sesungguhnya makrifat itu tidak akan didapat kecuali dengan rutinnya meminta dan berpikir. Makrifat dicari, minta juga dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan tafakur, dengan pikir, belajar, ya, belajar ilmu tauhid, belajar supaya kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tak bisa makrifat itu didapat kecuali dengan terus belajar, cari, tafakur. Itu makrifat. Mahabbah dengan cara banyak menyebutnya, banyak mengingatnya. Makrifat dengan cara banyak memintanya atau mencarinya. Juga banyak menggunakan tafakur, berfikir untuk mendapatkan kemakrifatan itu tadi. Wala yatafarrahu lahuma illa man a'rada an asghalid dunya. Maka tidak bisa orang itu fokus kepada mahabbah, untuk mendapatkan mahabbah dan makrifat, kecuali orang yang berpaling dari kesibukan dunia. Orang sibuk dunianya, bisnis ini. Macam mana dia nak banyak berpikir? Macam mana dia nak banyak tafakur? Macam mana? Gak sempat, waktu habis untuk dunia. Jadi orang yang bisa fokus kepada akhirat, yaitu orang yang berpaling dari kesibukan dunia. Wala tastawliyah al-ma'rifah malhub al-qalbi malam yafra min hubbi ghairillahi ta'ala. Malam yafra min hubbi ghairillahi ta'ala. Dan makrifat dan mahabbah itu tidak akan pernah menguasai hati selama hati itu tidak kosong dari cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau kepengen mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, makrifat, itu dia harus mengosongkan hatinya dari cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia masih cinta kepada dunia, maka cinta kepada Allah tidak akan pernah dapat. Masya Allah, ini sebetulnya ilmu yang luar biasa dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tapi orang-orang yang seperti ini masih ada di zaman sekarang. Masih ada, bukannya tidak ada. Sampai kapanpun orang-orang yang seperti ini, yang meramalkan ini, itu masih tetap ada. Fawarahul qalbi an ghairillah daruratul istighalihi bihubbillahi ta'ala wa ma'rifatihi. Jadi kosongnya hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu menjadikan seseorang menyibukkan dirinya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ma'rifatnya. Maksudnya orang ini kalau dah cintanya cuma sama Allah, gak kecampur cinta dunia ini, maka itu otomatis nanti cinta itu akan masuk ke dalam hatinya, ma'rifat itu juga akan masuk ke dalam hatinya. Wala yatasawwara dzalika illa li mu'ridin anid dunya qani'in minha bi qadri zadi wa darurah. Maka itu tidak akan dijumpa kecuali bagi orang yang berpaling dari dunia, yang cukup mengambil dunia itu sesuai dengan kebutuhan
kepentingannya saja, untuk bekalnya saja, tidak berlebihan. Ya kalau orang tak makan macam mana nak sholat, berdiri sholat, perut sakit, tak bisa. Sarapan, makan siang, makan malam, supaya apa bisa berdiri ibadah. Tetapi kalau tak sama sekali macam mana nak ibadah? Orang puasa aja ada sahurnya, ada bukanya. Kok ini dunianya tak ada sama sekali, susah nih. Jadi dunia itu ambil seperlunya. Fa in kunta min ahli basirah faqad sirta min ahli dzauq wal musyahadah. Ailam takun kadzalik fakun min ahli taqlid fil iman. Wanzur ila tahdzirillah. Kalau kan kamu termasuk orang yang ahli basirah, maka engkau menjadi seorang yang ahli dzauq dan musyahadah, ahli rasa dan ahli musyahadah batin, bisa melihat dengan basirah. Tapi kalau kau tak sampai kepada derajat itu, maka jadilah dari ahli taklid fil iman. Kalau kau tak sampai derajat itu, ya sudah, ngikut aja dengan ulama, ikut dengan ulama yang betul, yang lurus, min ahlillah, ikut itu karena sendiri belum sampai. Orang yang belum sampai kepada ahli dzauq dan musyahadah, dia taklidlah kepada orang-orang saleh. Maksudnya ngikut orang saleh macam mana? Ikut itu, jangan pikir sendiri, cari jalan sendiri, menyanya tak bisa. Fanzur ila tahdzirillah subhanahu iyyaka bil kitab wa sunnah. Faqad qala azza wa jalla man kana yuridul hayatad dunya wa zinata wafi ilaihim a'malahum fiha. Lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Barang siapa yang menginginkan dunia, kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia, maka Allah akan mencukupi baginya amal-amal mereka, maksud pekerjaan mereka di dalam dunia tadi. Siapa yang cita-citanya duniawi, Allah mudahkan urusan dunianya. Bisnis lancar, ini lancar, semua lancar. Banyak customernya, banyak. Pokoknya duit ngalir. Jadi kata Allah, kalau engkau memang yang kau inginkan itu kehidupan dunia dan perhiasannya, kami cukupkan semuanya, kata Allah. Kau nak ini, ambil nih dunia ini. Makanya orang-orang beriman kok senang berguru dengan dia, lancar bisnisnya, lancar. Memang kalau otaknya ada otak dunia, memang ada dunia, terus. Allah mudahkan memang. Lanjut dia biar tambah terperosok. Maqala ta'ala, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Itu dikarenakan mereka mencintai dunia mengalahkan akhirat. Kalau dah lanjut gitu, kau memang cita-cita kau dunia, ambillah nih dunia, ambil. Ya kata Allah. Kenapa begitu? Karena cintanya kepada dunia mengalahkan cintanya kepada akhirat. Sama Allah langsung sekalian aja. Waqala azza wa jalla azasmuhu fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya. Adapun orang yang berlaku zalim, melampaui batas tagha, dan memilih kehidupan dunia, kemana? Ke neraka adalah jurusannya. Wala'alla
Sulusal Quran fi dzammi dunya wa dzammi ahliha. Maka boleh jadi ya perkiraan sepertiga Al-Quran itu isinya tentang mencela dunia dan mencela ahli dunia. Mencela dunia, mencela ahli dunia. Quran itu intinya gitu banyak. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi ta'ala minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu dilaknat, dilaknat apa yang ada di dalamnya, illa ma kana lillah, kecuali apa yang karena Allah Subhanahu wa taala dari dunia tadi. Oleh karena Allah gak dilaknat, selain itu dilaknat. Pokoknya dunia ini karena nafsu dilaknat. Yang karena Allah saja yang tidak dilaknat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ajaban kullal ajab il musaddiq bidaril akhirah wa huwa yas'a lidaril ghurur. Sungguh mengherankan, sangat-sangat mengherankan bagi orang yang membenarkan negeri akhirat, percaya dengan negeri akhirat, tetapi dia justru berjalan ke negeri tipuan duniawi. Katanya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman, tapi dia terprosok kepada dunia. Heran orang, kok ada orang macam ini. Katanya iman kepada, kata Nabi ini, katanya iman kepada Allah, tapi kok gila dunia orang ini. Macam mana? Maqala alaihi salatu wassalam, Maqala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya balwatun khadirah, fa innallaha mustakhlifukum fiha wa nadirun kaifa ta'malun. Dunia itu manis dan hijau, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di dunia itu, dan Allah melihat bagaimana yang akan engkau lakukan. Dunia itu menggoda. Jadi kita ditaruh di dunia ini, Allah tengok apa yang dilakukan di dunia ini. Dengan adanya dunia yang menggoda, manis, hijau, taruh di dunia. Apa kau nak bikin? Nak ibadah kah? Nak gila di dunia itu dengan dunia yang manis dan hijau itu tadi. Allah tengok aja. Waqala alaihi salatu wassalam, inna Allah azza wa jalla lam yakhluq khalqan abghada ilaihi minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla tidak menciptakan satu makhluk yang Allah paling benci padanya, lebih benci padanya daripada dunia. Kenapa dunia? Tapi manusia banyak kok tambah cinta. Allah gak suka, tetapi kok malah apa ini? Para manusia hamba Allah kok malah cinta. Kembali. Fa innahu lam yanzur ilayya mundu khalaqaha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dunia mulai Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man asbaha wa dunya akbaru hammihi wa laysa min Allahi fi syai'. Falzama Allahu qalbahu arba'a khisal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihat, masya Allah. Tengok sabda Rasulullah. Barang siapa yang di pagi hari bangun pagi dia di pagi hari, dunia itu lebih himmah, dunianya itu lebih besar daripada akhirat, otomatis. Jadi gitu pagi-pagi ini mikirnya dah dunia, aku nak gini, aku nak gini, aku nak gini. Di pagi hari orang kok himmah dunianya lebih besar kalahkan akhirat, maka falisa minallahi syai', maka orang tersebut tidak ada apa-apanya dari Allah Subhanahu wa taala, enggak dianggap sama Allah Subhanahu. Wa alzamallahu qalbu arba'al khisal, maka Allah akan memvonis, mewajibkan baginya 4 perkara di dalam hatinya. Apa tuh 4 perkara tuh? Akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Jadi jangan sampai pagi hari kok dunia itu lebih mendominasi di dalam hati kita, karena ada 4 perkara yang Allah akan tancapkan di dalam hati orang tersebut. Namun kita akan lanjutkan nanti apa tuh 4 di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.